Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Pada setiap pagi kami datang di hadapan-Mu. Kiranya kehendak-Mu diperlihatkan di antara kami, sehingga kami tahu jalan yang akan kami lalui. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara semua, selamat pagi. Hari ini kita melihat Yesaya, kitab Yesaya pasal 34. Hari ini Pastor Josanya menyampaikan pasal 34 sampai dengan 36. Ini juga bagian titik puncak dari kitab Yesaya yang menerangkan tentang keadaan Tuhan Yesus yang akan datang. Pasal 34 menamak itu hukuman, penghakiman. Maka saya memberi tema, mendengarlah hai bangsa-bangsa, penghukuman terakhir akan datang, telah dirancanakan. Di depan mengatakan tentang hukuman antara bangsa-bangsa, mengatakan Tuhan akan menghakimi, punya kesempatan untuk berubah. Berharap agar sebelum penghakiman datang orang bisa bertobat. Pada saat Tuhan mengajar kita, janganlah kita merasa putus asa. Kita mendengar seperti itu, Tuhan terlebih dahulu mengingatkan kita agar kita bertobat. Kemarin dikatakan akan hukuman bagi bangsa-bangsa, ya 2 hari ini mengatakan untuk kita harus mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan Mesil. Sampai di pasal ini menerangkan untuk tidak bisa lagi untuk berubah, dan di sini Tuhan mengadakan penghukuman. Jadi ayat 1 sampai dengan 4, di sini seluruh bumi menghadapi hukuman. Ayat pertama, marilah mendengar hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah hai suku-suku bangsa, baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Haruslah mendekat, haruslah mendengar, perhatikanlah, dan haruslah segala seisi mendengarnya. Tuhan memberi perintah untuk mendekat, untuk mendengar. Di sini mendekat, di sini bukan hanya bangsa-bangsa dan segala suku bangsa, tetapi segala sesuatu yang terpancar daripadanya, yaitu segala sesuatu ciptaannya di bumi ini, yang di dunia ini, dan segala yang terpancar daripadanya, yaitu alam semesta. Alam semesta haruslah mendengar, mendekat dan mendengar. Seperti di Yesaya pasal 1 ayat 1 mengatakan, langit haruslah engkau mendengar, bumi haruslah engkau mendengar. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah menghususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Jadi segala sesuatu ciptaan haruslah mendekat untuk perhatikanlah. Manusia menghadapi penghakiman, mereka akan ditumpas, mereka akan dibantai. Terlebih lagi kita lihat di ayat keempat, segala tentara langit akan hancur dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur dan seperti gugurnya daun pohon ara.
Ini di kitab Yesaya, tetapi kita di perjanjian baru kita tahu di kitab Petrus juga mengatakan bahwa bumi dan langit pun akan digulung. Seperti yang dikatakan Yesus, pada waktu harinya tiba, matahari menjadi gelap. Karena segala sesuatu yang di langit akan gugur. Bukan hanya di bumi menghadapi penghakiman, tetapi juga yang di langit juga menghadapi hukuman, yaitu penghukuman terakhir. Setiap orang harus menghadapi. Semua ini akan terjadi. Ayat 1 sampai dengan 4. Segala isinya di bumi ini haruslah mendengar. Tuhan murka atas segala bangsa. Ayat 5 dan 15 ada satu spesial yang terus menerangkan tentang yang dikatakan tentang Edom. Dikatakan segala bumi dan segala isinya menghadapi penghakiman, tetapi di sini dispesialkan tentang Edom. Edom sangat khusus. Kalau kita tidak mengatakan tentang Edom, maka seluruh negara pun sama. Semua orang akan menghadapi dipukul pantatnya. Tidak ada yang kecuali. Tetapi di sini mengatakan seluruh bumi menghadapi penghakiman, tetapi ini dikhususkan tentang Edom. Jadi di Edom ini ada satu lambang atau wakil. Kita melihat Edom ayat Edom wakil seluruh bumi menghadapi penghakiman. Edom adalah wakil dari seluruh bumi menghadapi penghakiman. Kalau Edom menghadapi penghakiman, bagaimana dengan kamu? Kamu melihat Edom dihukum, bagaimana dengan kamu? Di ini Edom, pasal ini sangat penting. Ayat kelima dikatakan, sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk. Saatnya sudah tiba di langit. Kemudian dikatakan, lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Di sini juga mengatakan Edom. Edom sangatlah merana, sangatlah kasihan. Sebab di sini dikatakan Edom akan dikhususkan untuk ditumpas. Ayat keempat dikatakan Tuhan mendatangkan hari pembalasan. Tuhan mengajarkan tempat Sion. Dikatakan juga di sini sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter, tanahnya menjadi belerang, negerinya menjadi ter yang menyala-nyala seperti Sodom dan Gomora. Di ayat 10, siang dan malam negeri ini tidak akan padam. Asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri ini menjadi runtuhan turun-menurun. Tak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. Ini penghakiman habis-habisan. Kemudian dikatakan segala binatang yang segala binatang-binatang yang najis semuanya datang di tempat ini.
dikatakan burung undan, nandak, burung hantu, segala sesuatu yang binatang yang diharamkan semua datang di sini. Segala di bumi menghadapi penghakiman, tetapi dikhususkan mengatakan tentang Edom. Keadaan Edom kita bisa menjadi renungan bagi kita. Penghukuman terhadap Edom juga dikatakan di beberapa kitab. Seperti di kitab Maleaki, di kitab para nabi juga demikian menerangkan tentang Edom. Dikatakan agar katanya Esau akan diserah menjadi padan yang akan padan gurun dan juga diserahkan kepada anjing hutan yang diberikan kepada binatang buas. Menerangkan tentang Edom di situ yang dikhususkan juga di kitab Obadja di ayat 11 kita mereka Yerusalem dalam keadaan yang sulit, mereka hanya melihat Israel dalam kesulitan, kamu hanya melihat saja. Dan Yehuda pada saat mereka dibunuh, mereka juga di situ bertepuk tangan dengan gembira. Maka lebih-lebih lagi pada saat mereka mendereka, tidak seharusnya untuk merampas harta benda mereka, seperti lagi masa kebakaran untuk di situ merampas. Pada saat mereka dalam perarian, sisa-sisa dari mereka juga diserahkan kepada musuh mereka. Maka seperti api yang disiram dengan minyak. Inilah alasan kenapa Edom yang menghadapi penghukuman yang terbesar. Mengatakan sifat mereka Israel dalam kesusahan, mereka dalam perarian, mereka hanya melihat tepuk tangan dan juga merancangkan bagaimana untuk merampas harta benda mereka. Bahkan memberitahu kepada tentara Babel di sana ada sebagian orang, tangkaplah mereka situ. Maka amarah Tuhan terus menyala atas mereka. Seluruh bumi menghadapi penghukuman Edom sebagai wakil. Apa yang dia wakili? Israel adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Dia berdiri di sebelahnya, di hadapannya Israel. Mereka tidak baik, Tuhan sendiri mengajar mereka. Edom, mereka di sini cuma melihat, bahkan tambah membakar mereka. Apa hubungannya dengan kita? Kalau kita pakai di Perjanjian Baru, Israel boleh kita letakkan sebagai wakil, yaitu gereja. Pada saat gereja dalam kesusahan, kita
cuma di sini peluk tangan untuk melihat saja. Ini ada masalah. Bahkan di situ tambah membakar-bakar. Kalau tahu demikian, sekarang pembalasan datang. Dia menjadi wakil penghakiman seluruh bumi. Orang-orang demikian Tuhan akan mengatasi mereka. Yang saya katakan bukan hanya gereja kita. Gereja lain pun demikian. Iya, di hadapan Tuhan memang dia satu gereja. Tapi pada saat ada kebaktian, kita berkumpul dalam gereja yang berbeda. Jadi kalau gereja lain menghadapi satu masalah, janganlah kita tambah membakar-bakar untuk menambah amarah atau menambah merusak keadaan. Sekitar tahun 2000, pada saat sel grup gereja berdiri, dan inti mengatakan dalam satu sel grup itu adalah inti dari gereja dengan cara pengembalaan, ada pujian, ada firman dan pengembalaan, dan ya itu seperti gereja dalam sel grup. Tapi sel grup di sini ada masalah. Ada sebagian orang dalam kesulitan. Mungkin ini karena di keadaan dia sendiri atau dari serangan dari musuh. Yang intinya kita di situ menambah memanas-manasi keadaan. Atau kita cuma melihat keadaan dan menghakimi mereka. Ini sangat tidak disukai oleh Tuhan. Maka di sini Edom mewakili seluruh bumi menghadapi penghukuman. Yesaya mulai dari pasal 1 ditulis-tulis sampai penghakiman, sampai Yesus datang, sampai di pasal 34 seluruh bumi bersama haruslah mendekat dan mendengar bagaimana saya menghukum Edom. Ya, karena hatinya berlawanan dengan yang dikasihi Tuhan. Pada saat kita terus melihat ke bawah, ayat 16-17, nubuat dari Tuhan atas penghakiman akan terjadi. Ayat 16, carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah, satu pun dari semua makhluk tak ada yang ketinggalan, dan tidak satu yang satu tidak kehilangan yang lain, sebab begitulah perintah keluar dari mulut Tuhan, dan Roh Allah sendiri telah mengumpulkannya. Harus mencari dan bacalah kitab Tuhan. Di depan dikatakan yaitu nubuat penghukuman, tidak ada satupun yang ketinggalan. Penghukuman terhadap Edom, saya katakan demikian, setiap satu titik pun tidak ada yang ketinggalan. Seperti adakah minyak, adakah yang dibakar, ter, adakah yang menjadi ter, adakah siang malam tidak padam, adakah yang ketinggalan? Dikatakan juga banyak binatang-binatang yang najis yang tinggal bersama.
yang Tuhan menyebut di situ burung undak, landa, burung hantu, gagak, lagi pula jin-jin dan hantu malam, anjing hutan. Di sini dikatakan mereka sepasang-sepasangan. Ayat 15. Ular pohon, burung-burung dendang, masing-masing dengan pasangannya berkumpul di sana. Di sini tidak ada satupun yang tidak punya pasangan. Kita melihat apa nama yang sebut tadi, adakah yang keluar? Mereka juga sepasang-sepasang. Coba kamu lihat, pasti akan terjadi. Dan Roh Tuhan sendiri yang telah mengumpulkan mereka. Dengan Roh Tuhan sendiri memanggil binatang-binatang najis ini ke tempatnya Edom. Ayat 17, ia sendiri telah membuang undi dan membagi-bagi negeri ini di antara mereka dengan tali pengukur. Mereka akan mendudukinya sampai selama-lamanya dan tinggal di situ turun-menurun. Siapakah mereka ini? Mereka yang dimaksudnya yaitu binatang-binatang yang najis tadi. Tuhan mengukur tempat tanah untuk Israel, untuk 12 suku tinggal. Demikian juga Tuhan memberikan tempat untuk binatang-binatang yang najis ini. Burung hantu, kamu tinggal di sini. Burung dandang, kamu tinggal di sini. Dengan sendiri Tuhan memerintah. Begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan. Sehingga di sini menjadikan tempat untuk yang sunyi senyap, dan mereka tetap tinggal di tempat yang sunyi senyap, di tempatnya negeri Edom. Jadi pada saat segala ciptaannya untuk datang di hadapan, mendekat padanya. Demikianlah kamu lihat apa yang ku perbuat terhadap Edom. Bagaimana kalian berpikir? Apa yang terjadi, perkara apa yang terjadi karena Edom ini? Pada saat membuka terang-terangan penghakiman terhadap Edom dan terjadi. Rupanya Edom cuma menonton, bahkan dia semasa ada kesempatan dia malah merampas terhadap Israel yang Tuhan kasihi. Jadi hati mulai merasakan, oh aku juga demikian, aku juga harus bertobat. Hukuman ini dengan perasaan apa? Saya pernah menemani sel grup saya ke pengadilan, dia diadili, aku menemaninya. Dia duduk, dia paling depannya hakim, saya pendengar. Saya pun merasa seperti orang yang bersalah. Saya mendengar, saya ketua, saya pastor, tapi sangat aneh. Saya mulai merasa, saya sendiri merasa seperti punya masalah, dan saya mulai gugup. Saya sendiri, bukan pada sel grup, di dalam roh. Seperti roh kebenaran, kamu merasa akan takut. Semoga perumpamaan ini pun kalian bisa memahami.
Jadi pada saat akhir zaman penghakiman Tuhan, bagaimana caramu terhadap Israel, terhadap gerejamu, terhadap sikapmu terhadap sel grupmu? Apakah kita saling membantu atau kita tambah menginjak mereka? Yang Tuhan pentingkan yaitu antara hubungan. Seperti Israel pun sama. Seperti satu saudara yang dijual, saudara yang lain berusaha untuk menebusnya kembali. Ini pun sama. Israel pada saat mereka berperang, mereka ditawan atau dibawa. Israel sana harus terlihat ada orang. Kalau tidak, walaupun tidak ada melihat orangnya hidup, tetapi harus menemukan jasadnya. Kalau mati pun mau harus menjasadnya. Dengan 100 nyawa pun orang Israel mau untuk sebagai ganti. Yang penting harus diselamatkan kembali. Ini keinginan Tuhan. Pada saat Tuhan melihat Israel demikian, Israel sendiri pada saat mereka bersatu, mereka hidup. Iya, memang mereka bisa bersalah pada saat mereka dihukum. Sikap orang-orang di sekitarnya harus mempertanggungjawabkannya ke hadapan Tuhan. Mohon Tuhan membantu kita. Jangan hanya berhenti untuk membicarakan. Kita bisa bertanya, sesungguhnya apa yang bisa aku bantu? Kita bisa mempersembahkan kita sendiri sudah cukup. Tuhan berkata, ya, aku lagi mengajar anakku. Dia diajar memang dikasihan, kamu menghiburnya. Tuhan melihat keadaan pun hatinya merasa enak. Karena anakku nakal di luar, menderita pada anak kita. Seperti mereka pergi mengembara, mereka menghadapi masalah, menderita, itu adalah balasan bagi mereka, hukuman bagi mereka. Pada saat ada yang membantu mereka sebagai orang tua pun, kita pun senang hati. Sikap Edom, kita melihat menjadi hari ini menjadi renungan bagi kita. Saudara semua, mari kita bangkit di hadapan Tuhan. Kita kembali mendengar suara Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, kami mau mendengar Engkau. Kami mau mengenali lagi hati-Mu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Berbicaralah Tuhan. Kami mau melihat Engkau, melihat suara kebenaran-Mu, suara kasih-Mu. Tuhan, kami mau seumur hidup kami mengikuti Engkau, memuji Engkau.
Tuhan, kami seumur hidup mengikuti Engkau. Di pagi ini kami setia berkata kepada Engkau, ya Tuhan, kami seumur hidup mengikuti Engkau. Kiranya kami mengetahui apa kehendak-Mu. Roh Kudus, kami mengundang Engkau lewat Yesaya pasal 34 ini, Tuhan. Dengarlah hai bangsa-bangsa, Tuhan, seluruh bumi menghadapi penghakiman. Tuhan, Engkau Allah yang adil. Tuhan, lewat keadaan di dunia ini berfirman-Lah. Roh Kudus memohon Engkau, hai bangsa-bangsa, mendengarlah. Kita berdoa lewat Roh Kudus yang telah berfirman pada kita, yang akan mengadakan hukuman bagi bangsa-bangsa. Roh Kudus, kalau menjamah-Mu, kalau ada 3 orang kita boleh bersama, kita berdoa untuk bangsa-bangsa. Kalau Tuhan menjamah-Mu untuk berdoa bangsa negara yang mana, berdoalah untuk mereka. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami berterima kasih pada saat kami berdoa bagi negara-negara. Tuhan, Engkau mendengar doa seruan kami, karena Engkau berkenan pada kami. Di bumi, dalam 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Tuhan, Engkau ada di antara kami.
Apapun yang kami doakan, Allah Bapa Engkau akan menggenapi. Dan setiap yang didoakan, negara-negara mereka kembali kepadamu. Hanya Engkau di negara itu, hanya Engkau Allah yang satu-satunya berkuasa. Tuhan, lepaskanlah segala negara dari berhala, penyembahan. Tuhan, kiranya Engkau yang berkuasa, atau hanya Engkaulah satu-satunya di antara nama-nama bangsa yang telah kami doakan. Tuhan Yesus, kami berseru kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang mendengar atas setiap seruan kami. Kami berdoa di hadapan-Mu. Berilah belas kasihan-Mu, berilah kuasa-Mu. Kesembuhan terjadi di sini Tuhan, kami mohon pada Engkau untuk mendengar doa kami. Tuhan, pada saat Engkau menghakimi bumi ini, Tuhan, kehendak-Mu yaitu agar kami bertobat, seperti saat contoh sebagai Edom pada saat Israel menghadapi kesulitan sebagai saudara. Dia malah di situ membuat lebih besar lagi perkara. Mungkin di antara kita juga pernah disakiti. Seharusnya mereka juga dihukum, atau di masa kesulitan kita mengambil kesempatan untuk lebih menginjak-injak mereka agar mereka lebih sengsara, agar kita seperti balas dendam selagi ada kesempatan. Kata mohon Roh Kudus untuk mengoreksi kita. Adakah kita seperti Edom? Mohon Tuhan untuk mengampuni kita. Mohon Roh Kudus untuk membuka mata rohani kami dan punya hati untuk mendengar dan kembali bertobat. Dan Tuhan, mohon kembali Engkau menyembuhkan kami karena disakiti kami memiliki akar pahit. Sekarang kita teduh di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan untuk membuka hati kita. Adakah kita mengambil kesempatan untuk belas dendam bermacam-macam? Mohon Tuhan untuk mengampuni kita. Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk ada di antara kami. Bukalah telinga kami, mata telinga rohani kami. Bapa kami dari kecil, orang-orang yang menindas kami, menganiaya kami,
Kami ingin membalas dendam. Kami ingin hukuman ada pada mereka. Bahkan kami ingin melihat mereka dalam bencana. Roh Kudus, datanglah di dalam hidup kami. Berbicaralah kepada hati kami. Edom demikian. Bagaimana dengan kami? Apakah hatiku juga demikian? Aku melihat orang yang menindas aku, ingin melihat dia dihukum oleh Tuhan. Orang yang membohongi aku, menipu aku, orang yang menyakitin aku. Aku ingin melihat Tuhan menghukum dia. Aku ingin Tuhan agar kebenaran, keadilan dikembalikan kepadaku. Aku ingin bahkan di antara kami lagi menanti pihak lain hari bencana terjadi padanya, melihat hari pembalasan itu datang padanya. Roh Kudus, kami datang di hadapan-Mu. Mohon terang-Mu menerangi kami. Tuhan, Engkau tahu akan kelemahan kami. Engkau tahu akan kesedihan hatiku. Engkau tahu penderitaanku. Engkau tahu akan ketidaksanggupan kami. Kami juga mengaku hati kami tidak sama dengan hati-Mu. Begitu banyak orang yang menolak-Mu, tidak suka akan Engkau, menghina Engkau, marah akan Engkau, meninggalkan Engkau. Tetapi di Alkitab tidak ada yang tertulis, Allah Bapa, Engkau membalas dia, Engkau hakimi mereka, Engkau hajar mereka, Engkau kutuk mereka. Sesungguhnya ini di Alkitab, di sini tidak ada yang tertulis. Hanya di Alkitab, hanya Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka karena apa yang mereka lakukan, mereka tidak tahu. Roh Kudus, pagi ini jamalah hati kami, jamalah roh kami. Roh Kudus, sembuhkanlah kesakitan kami, luka-luka kami, hati kami disembuhkanlah, kami penolakan kami diinjak, kami ditindas, sembuhkanlah kami ditipu, dibohongin orang. Siapa Bapa, lebih dalam lagi. Siapa Bapa rese. Siapa Bapa Roh Kudus, lebih banyak lagi Engkau berjalan dimanapun kami berada. Lebih dalam lagi jamalah kami. Siapa Bapa ya Tuhan, siapa Bapa mohon Engkau sembuhkan. Siapa Bapa Saudara semua, kita berdoa untuk diri kita sendiri, hanya berkat, jangan mengutuk. Kita hanya memberkati, tidak mengutuk. Seperti Tuhan Yesus katakan, apa yang mereka lakukan mereka tidak tahu. Tuhan, berilah hati pengampunan ini pada kami, bukan dengan mengutuk. Tuhan, berilah kasih karunia-Mu untuk kami mengampuni, sehingga kami punya kesempatan untuk membantu di pihak yang lain.
Mohon Tuhan memberi kita anugerah dan kekuatan. Tuhan, ampunilah kami di masa kami bertemu banyak sekali orang yang menyakiti kami dan kami tidak mengampuni. Tidak, kami punya balas dendam dan kebencian, tapi Tuhan, Engkau memberitahukan pada kami pada saat Edom berbuat demikian, Engkau memutuskan hukuman untuk mereka. Tuhan, ampunilah kami juga lemah. Dosanya Edom juga dosalah kami, kelemahan Edom juga kelemahan kami. Tuhan, ampunilah kami, tolonglah kami ya Tuhan. Tolong kami akan mengerti akan kehendak-Mu, dengan mata-Mu melihat dunia ini, dengan mata-Mu melihat setiap orang yang perlu belas kasihan, bahkan setiap orang yang menyakiti kami. Engkau seluruhnya menolong kami agar kami menjadi sempurna. Mohon Engkau menyertai kami. Mari kita bangkit berdiri. Kita bukan hanya berdoa untuk kita sendiri dan juga untuk 611 pada saat gereja lain menghadapi masalah, agar 611 juga bisa rela untuk saling membantu. Kita berdoa 611 agar 611 menjadi gereja yang penuh kasih ya, yang saling membantu bagi gereja lain yang memerlukannya. Tuhan Yesus, kami untuk 611 kami terima kasih, bersyukur padamu. Begitu banyak 611, begitu kasih karunia pengurapan-Mu Tuhan. Engkau datang mengurapi 611, berkati 611 menjadi gereja yang bisa yang rela untuk membantu gereja yang lain. Gereja memberi uluran tangan bagi gereja lain. Tuhan, kami berdoa gereja dengan gereja-gereja di Hong Kong punya hubungan yang baik, dan Tuhan berkatilah kami, tolonglah kami, tangan-Mu ada di antara kami. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan mohon kami memberkati saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Ada kasih hati Tuhan ada di dalam-Mu, lemah lembut kebenaran, pengampunan, saling menyanggah, memberi, mendukung. Dalam nama Tuhan Yesus, jiwa dan roh-Mu semakin kuat. Engkau bisa mengampuni orang yang tidak disukai, mengampuni orang yang menindas-Mu, mengampuni orang yang menipu-Mu, mengampuni orang yang menolak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkati-Mu. Hidup-Mu tertuju pada Yesus, yaitu pohon kehidupan. Hidup-Mu semakin menyerupai Yesus. Pada saat kamu melihat musuh orang yang tidak disukai di masa yang sulit, kamu tidak akan membakar-bakar perkara. Kamu tidak akan cuma melihat saja atau membakar perkara, tetapi di mulut-Mu mempunyai kata-kata yang berhikmat. Engkau bisa bangkit untuk menyanggah, menolong orang-orang yang kekurangan, yang lemah, dan Engkau bisa di hadapan otoritas berkata-kata yang tepat, dan bisa di hadapan Tuhan berdoa untuk mereka. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu pada saat kamu dan aku berbuat demikian. Kita tidak sama seperti Edom, tetapi hidup kita semakin diberkati dan hidup kita semakin seperti Yesus. Dan juga di mana ada tempat
ada kita, tempat itu ada kehidupan, bermacam-macam kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kelembutan Tuhan, penyembuhan dan harapan Tuhan ada di situ. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Tuhan memberkati. Kita sampai di sini.